Halo semua, perkenalkan nama saya Yosefin Francisca Andriani, NIM 1810611210 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran alki atau alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing seperti judul di bawah ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan di mana daerah perairannya lebih luas dibanding daerah daratan. Dapat kita lihat di peta di samping, peta Indonesia. Warna birunya lebih luas kan dibanding warna hijaunya. Nah, hal ini juga tertera dalam pasal 46 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tentang definisi dari negara kepulauan. Negara kepulauan itu merupakan suatu negara yang memiliki satu atau dua pulau, satu pulau atau lebih yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Lalu kita akan membahas bagaimana Indonesia dapat pengakuan internasional soal alur laut kepulauan ini. Indonesia berjuang seperempat abad untuk mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia memperjuangkannya melalui saluran diplomasi. Lalu pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang wilayah perairan Indonesia. Nah, hal ini tuh ditampung dalam Konvensi PBB dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Nah, lalu konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Setelah diratifikasi, Indonesia memikirkan cara bagaimana untuk menetapkan alur-alur laut kepulauan Indonesia yang sesuai dengan konsep dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yaitu all ships and aircraft memperoleh right of archipelagic sea land passage atau hak lintas melalui alur-alur laut kepulauan. Nah, lalu dapatlah 3 alur kepulauan ini tertera dalam pasal 11 PP nomor 37 tahun 2002. Yang pertama, alur laut kepulauan pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia, yaitu melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Yang kedua, alur laut kepulauan dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Lalu yang terakhir tuh alur laut kepulauan dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Nah, melintasinya itu Laut Maluku, Laut Seram, Laut Benda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. Lalu untuk pencemaran, kita akan langsung membahas tentang pencemaran lingkungan laut ya. Hak pelayaran internasional itu diberikan kepada setiap negara, pastinya akan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan laut dong, terutama lingkungan laut Indonesia. Nah, jadi sebenarnya itu udah banyak pencegahan untuk bagaimana pelayan kapal ini nggak mengangkut jajat, kalau mengangkut jajat berbahaya nggak lewat dari laut-laut yang dimiliki negara lain, karena itu merupakan suatu kerugian pada setiap negara. Nah, hal ini itu merupakan suatu kontroversial pada masyarakat internasional dalam pencegahannya itu ya. Jadi kapal-kapal yang berlayar di alur laut kepulauan Indonesia itu pertama dia harus memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut. Lalu yang kedua, kapal itu harus memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, yaitu pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Nah, ini salah satu kasus pencemaran lingkungan laut, yaitu kasus Nagasaki Spirit yang terjadi 19 September 1992 pada jam 11.30. Jadi terjadilah tubrukan kapal antara kapal MT dengan Nagasaki Spirit yang dimiliki oleh TK Shipping atau perusahaan Kanada dengan berbendera Liberia dengan kapal MV Ocean Blessing Call. Pemilik perusahaan kapal MV ini tuh Lomita Shipping Ltd yang berbendera Panama. Tubrukan ini terjadi di Selat Malaka, yaitu 40 mil di sebelah utara Belawan, Sumatera Utara. Jadi akibat dari tuburukan kapal ini tuh tumpahlah 12.000 ton minyak dari kapal tersebut sehingga mencemari lingkungan laut di lokasi kejadian. Nah, lokasinya itu termasuk dalam ZTE Indonesia. Jadi Indonesia itu cuma punya hak menuntut sebatas
yang diberikan Konvensi Hukum Laut 82 atas wilayah ZTE saja. Tapi kalau misalkan emang pencemarannya benar-benar kena ke lingkungan laut teritorial Indonesia, sebenarnya Indonesia bisa menuntut lebih dari itu. Jadi sebelumnya itu kapal tanker ini tuh ngambil minyak dari Arab Saudi atau Timur Tengah mau ke Australia. Nah, minyak yang dibawa itu 40.000 ton minyak awal-awalnya. Dan jenisnya itu True Kazi Crude Oil. Udah gitu menyebar secara luas karena kan arah angin ya dari timur ke barat itu menentukan juga pencemarannya lebih luas gitu. Jadinya penyelesaian dari kasus ini sendiri itu dilakukan negosiasi antara Indonesia dengan kapal tersebut yang dimiliki oleh Kanada. Lalu Indonesia memilih cara ini karena lebih menguntungkan untuk Indonesia. Jadi tuntutan Indonesia ini berdasar pada CLC tahun 1969 ya, yang belum mencantumkan ZTE sebagai wilayah laut yang beroleh ganti rugi. Sebenarnya pada saat itu IMO udah mengeluarkan protokol CLC 92 yang mencantumkan kalau wilayah laut yang dapat ganti rugi itu nggak cuma wilayah teritorial, tapi ZTE pun juga dapat. Tapi pada saat terjadinya kasus itu, pada saat kasus kapal tanker, Indonesia belum ratifikasi protokol 1992. Jadinya kesepakatan terakhir antara Indonesia itu hanya menerima ganti rugi sebesar 400.000 US dollar, di mana 300.000-nya untuk pembersihan dan penanggulangan kecelakaan itu, 100.000-nya untuk survei ekologis yang dikasih ke Bapedal. Nah, lalu sebenarnya ganti kerugian itu jauh banget dari tuntutan Indonesia. Tapi Indonesia nggak bisa menuntut lebih lagi gitu, karena sebenarnya Indonesia itu belum punya data yang akurat tentang lingkungan laut Indonesia. Jadi pembuktiannya itu kurang akurat. Nah, terus ada lagi, sebenarnya yang menentukan ganti ruginya sebesar apa itu dari faktor monitoring lingkungan laut. Bagaimana keadaan lingkungan laut sebelum terjadi kecelakaan, bagaimana lingkungan laut sebelum terjadi dan setelahnya lah pokoknya. Nah, jadi untuk mengimbangi kerugian yang diderita itu, yang menjadi dasar tuntutan, sebenarnya Indonesia bisa, tapi dengan menyertai dasar-dasar hukum dan fakta yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Sekian dari saya, terima kasih.